Salah satu hal yang kemudian diucapkan itu adalah bahwa Iran akan bersiap untuk melakukan full on offensive war. Ini berbeda dengan statement yang dikeluarkan oleh Pezeshkian yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan total war. Ini total war dengan full on offensive war, ini dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara tentang offensive war, maka kita akan bicara tentang bagaimana Iran ini melepas posisi retaliatory attack-nya atau kemudian posisi mereka melakukan retaliasi ya dan kemudian melakukan serangan terlebih dahulu. Dan Saudara, Trump minta Iran menyerah, di sisi lain Iran disebut tengah menyiapkan perang besar untuk melawan AS. Apa strategi yang tengah disiapkan Iran? Kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah. selamat malam Mas Gali. Mbak, langsung saja apakah ini menjadi pergeseran strategi militer Iran dari gertakan diplomatik jadi kesiapan perang, Mbak? Ya, saya rasa sebenarnya dari awal Iran ini sudah mempersiapkan ya strategi militer mereka karena memang dari MOU ditandatangani di tanggal 17 Juni kemarin, Iran ini sebenarnya sudah menyisakan kemungkinan bahwa Amerika Serikat itu tidak akan memegang pembicaraan yang sudah disepakati antara Iran dan Amerika Serikat. Dan terbukti tidak lama setelah kemudian MOU tersebut ditandatangani, Amerika Serikat kemudian mulai melakukan tindakan-tindakan yang bersifat agresif di kawasan Selat Hormuz. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya Iran sendiri ini mengalami perpecahan politik yang cukup menarik dari dalam negerinya. Pertama, kita melihat bahwa ada dua kubu yang berbeda di Iran. Pertama, dari pemerintahan Iran sendiri seperti kelompok-kelompok progresif yang dipimpin oleh kemudian Pezeshkian, lalu kemudian ada Arakci juga di situ yang mengedepankan jalur diplomasi. Nah, sementara itu kalau kita lihat sebenarnya Iran sendiri ini ada juga kubu tersendiri yang kemudian di backup oleh IRGC, di mana ini adalah kubu yang sangat dekat dengan Mojtaba Khamenei. Kubu ini lebih keras sebenarnya dalam menghadapi perang ini, di mana mereka melihat bahwa ya serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu harus dibayar dengan harga yang serupa dan mereka berusaha untuk membalaskan kematian dari Ali Khamenei terhadap Amerika Serikat gitu. Oleh karena itu statement-statement yang cukup keras terkait perang ini itu keluar dari pemerintah Iran. Nah, salah satu yang kemudian menarik ini statement yang keluar dari Mohsen Rezai ya, penasihat dari Council Ulama dari Iran. Nah, salah satu hal yang kemudian diucapkan itu adalah bahwa Iran akan bersiap untuk melakukan full on offensive war. Ini berbeda dengan statement yang dikeluarkan oleh Pezeshkian yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan total war. Ini total war dengan full on offensive war, ini dua hal yang berbeda. Pertama, kalau total war kita berbicara tentang seluruh komponen dari masyarakat. Berarti masalah ekonomi, masalah kultural, masalah kemudian kesiapan dan kohesi masyarakat itu menjadi perhitungan di dalam peperangan ini. Jadi ini lebih ke arah bagaimana kemudian perangnya bersifat multidimensional dibandingkan dengan kemudian karakteristik ya agresivitas perang. Kalau kita bicara tentang offensive war, maka kita akan bicara tentang bagaimana Iran ini melepas posisi retaliatory attack-nya atau kemudian posisi mereka melakukan retaliasi ya dan kemudian melakukan serangan terlebih dahulu, dan ini benar-benar kemudian karakteristik yang berbeda dari apa yang kemudian dimiliki Iran selama ini. Lalu begini Mbak, pertanyaannya, apakah persiapan perang ini mengarah kepada perang terbuka atau akan menggunakan sekutu di kawasan? Jika tadi Anda mengatakan bahwa di internal sendiri ada perpecahan seperti itu. Baik, mungkin kita bisa luruskan dulu ya. Perang terbuka ini artinya adalah perang di mana sudah ada kekerasan, dan ini memang sudah terjadi sebenarnya dari tanggal 28 Februari kemarin gitu. Ketika kemudian perang latennya ini sudah selesai ya, atau perang terselubungnya selesai, dan kemudian tiba di dalam titik di mana perangnya pecah. Itu yang dinamakan perang terbuka. Nah, kalau kita bicara mungkin yang dimaksud ini adalah perang total dan kemudian perang yang merambah ke level regional gitu. Nah, menariknya kalau kita lihat di sini mulai ada statement-statement dan kemudian upaya Iran untuk bisa mengkonsolidasi kekuatan dari axis of resistance. Kita lihat dalam beberapa minggu terakhir Iran ini kemudian melakukan komunikasi yang cukup intens dengan sekutu-sekutunya atau proksi-proksinya yang ada di Irak, lalu kemudian kita lihat yang ada di Yaman dan kemudian yang ada di Lebanon gitu, dan juga kemudian mungkin to some extent yang ada di Gaza gitu. Nah, lihat
kita lihat di sini sebenarnya masing-masing dari aktor-aktor tersebut juga ini memiliki kepentingan dan kita harus paham bahwa mereka ini merupakan aktor politik di negara masing-masing. Mereka merupakan milisia yang memiliki kekuasaan yang cukup signifikan ya dan kemudian pengaruh yang cukup besar dan memiliki kekuatan militer gitu. Sehingga sebenarnya mereka ini bukan merupakan kaki tangan tanda kutip ya dari Iran yang memiliki hubungan komando yang vertikal dengan Iran gitu. Tetapi sebenarnya kelompok-kelompok ini memiliki kepentingan-kepentingan sendiri yang mungkin bisa direalisasikan dengan menumpang ya permasalahan yang ada di antara Iran, Amerika Serikat dan kemudian Israel. Dengan cara-cara tersebut sebenarnya masing-masing dari mereka ini memiliki hal-hal tersendiri yang ingin dicapai di dalam negerinya. Apakah itu berupa legitimasi, apakah itu berupa kemudian dominasi, apakah itu berupa kemudian apa namanya kepentingan domestik yang mungkin sulit dicapai di dalam apa namanya kondisi yang normal gitu. Jadi kita lihat sebenarnya ada koordinasi di antara pihak-pihak tersebut untuk menciptakan sebenarnya sebuah keadaan yang bisa lebih menguntungkan mereka. Mbak begini, kalau misalnya memang perang ini kembali pecah, lalu Anda melihatnya target Iran ini nantinya kalau perang pecah ini apa? Apakah kapal ataupun pangkalan AS kembali yang akan diserang? Kita bisa lihat sebenarnya tujuan Iran itu pertama, tujuan utamanya ini adalah rezimnya bertahan ya. Yang kedua, ini Iran itu harus mendapatkan sebenarnya tuntutan-tuntutan yang sudah disepakati di dalam MOU. Lalu yang kemudian yang ketiga, kita lihat sebenarnya Iran ini menginginkan menghilangnya presensi Amerika Serikat dari Timur Tengah. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sulit. Karena apa? Karena Amerika Serikat sebagai sebuah kekuatan hegemon ini membutuhkan sebenarnya apa namanya kehadirannya di Timur Tengah untuk membuktikan bahwa Amerika Serikat ini masih bisa dipercaya sebagai negara paling kuat di dunia gitu. Nah, sekarang permasalahannya apa yang kemudian dibicarakan oleh Iran dengan Amerika Serikat ini sebenarnya mengarah ke arah kepentingan Iran, yaitu menggeser kepentingan Amerika Serikat yang awalnya diumumkan di tanggal 28 Februari kemarin ke arah sesuatu yang diinginkan Iran, yaitu Amerika Serikat. Sekarang simply hanya membereskan sebenarnya apa namanya efek-efek yang ditimbulkan oleh retaliasi Iran terhadap Amerika Serikat, yaitu adalah pembukaan Selat Hormuz. Sudah menghilang tujuan Amerika Serikat di awal terkait kemudian meruntuhkan rezim Iran, nuklir, lalu kemudian masalah access of resistance, masalah human rights, itu sudah tidak pernah disebut lagi. Baik. Sekarang bicara tentang konfigurasi yang ada di Timur Tengah dan bagaimana Iran bisa menciptakan tatanan baru di kawasan Selat Hormuz dan di Timur Tengah. Baik, mungkin singkat saja Mbak, terakhir bagaimana dengan kesiapan AS menghadapi Iran ini? Singkat saja Mbak Aisyah. Ya, menariknya sebenarnya Amerika Serikat sampai sekarang masih melakukan strategi coercive diplomacy. Tapi harus dipahami bahwa Amerika Serikat ini juga saat ini sedang kesulitan di dalam hal resources. Karena perang dompet di antara Gedung Putih dan kemudian Kongres ini masih berlangsung sampai saat ini. Dua-duanya sama-sama menahan resources, terutama ya dana yang kemudian diajukan kemarin oleh Department of War sekitar 1,5 triliun US dollar sampai sekarang masih belum diturunkan oleh Kongres. Jadi Baik. kita harus lihat bagaimana kemampuan ekonomi Amerika Serikat ke depannya. Baik, terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Mbak.